Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kakak, ayah, bunda yang baik yang dirahmati Allah. Kita lihat kemarin apa yang kita pelajari. Saya bikin maksiat, habis itu minta ampun, habis itu bikin maksiat lagi, habis itu minta ampun lagi. Itulah Allah menyebutkan dirinya Ghafurun Dzur Rahmah. Dialah Allah yang Maha Pengampun, lagi punya kasih sayang, punya rahmat. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, terbalik dah kita nih. Bukan cuma masuk parit. Itu kira-kira. Betul tak? Saya cuma kasih kode ya. Main mata jarak jauh. Tik 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 tik. Nah, yang saya kasih kode itu paham-paham lah ya. Ya kan? Cemana tak ada? Riba, iya. Minuman keras, jus batu, jus kerikil, tancap. Sholat, tak ada. Terus judi, adalah sedikit. Terus bilang gini, kenapa Allah belum tolong saya? Diapakan kepala itu enaknya tuh? Gitu. Kalaulah bukan karena Dzur Rahmah, karena rahmat Allah, lama dah kita ini tersunjang. Baiknya Allah sama kita sehingga kita bisa tetap ada di jalur kebaikan walaupun kita belum baik. Saya ulang ya. Kita tetap ada di jalur kebaikan walaupun kita belum baik. Itu kenapa? Karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Kadang naik iman kita, kadang turun, kadang betul jalan kita, kadang nunjang. Ada ya ujian. Makanya saya pun sering bilang, kalaulah bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah, kita nih tak bisa merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Allah tunggu taubat kita, Allah tunggu istighfar kita, Allah tunggu tetesan air mata kita. Tapi tidak banyak yang balik dalam kondisi sadar. Yang ada tuh balik dalam kondisi masalah. Makanya Allah bilang, ngapa bah kita nih balik dalam kondisi bermasalah? Ngapa pas lagi ada masalah aja balik ke aku? Terus khusyuk gitu aja. Bagus gitu, tulus. Nah, akhirnya kata Allah adalah cocoknya orang ini memang. Cocoknya orang ini Cocoknya orang ini apa? Dapat masalah terus. Karena kalau nanti dia lepas dari masalah, gimana kelakuannya? Gimana gayanya? Dia lupa. Ada yang dirampas aset-asetnya oleh Allah, ada yang dibangkrutkan sebangkrut-bangkrut, ada yang sudahlah bangkrut, sakit, ditinggal orang terdekat, barulah dia bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, aku nunggu ini banget Allah. Lama aku tunggu kau manggil-manggil aku nih. Maksud saya, abang kakak kita sama-sama ya, usikum wa ya nafsi bitaqwallah gitu. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Kan kalau
bicara hidayah itu mutlak punya Allah, suka-suka dia mau ngasih siapa kan. Tapi maksud saya ada kesadaran dalam diri kita juga untuk apa ya, request gitu, minta, ya Allah tolonglah tambah hidayah dalam diri hamba ini supaya makin sensitif hati ini, makin mudah tersentuh, makin mudah ngelihat kebaikanmu, makin bertambah syukur saya ini. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Berkali-kali kita nyebut ihdinas siratal mustaqim. Kemarin saya nyampaikan waktu terbaik, kapan waktu yang tepat ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang waktu subuh ya kan, malaikat lagi turun, Allah menyaksikan. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, itu kita disaksikan oleh Allah. Nah, saat itu, saat Allah menyaksikan, kita dalam kondisi minta ampun. Kita lagi menunjukkan kebodohan kita lagi menunjukkan kealpaan kita sedang menunjukkan ketidakkuasaan kita atas apapun yang sedang kita jalani. Kita bilang sama Allah, aku lemah ya Allah, aku kecil ya Allah, tak ada apa-apanya ya Allah, semua punya Engkau ya Allah. Kan ada strong belief, ada keyakinan saat kita sudah jatuh itu, kita bilang ya Allah, Kau bisa ambil semuanya, tapi aku yakin Kau bisa balikkan lagi kok semuanya. Kalau antum tidak kehilangan sekarang, kalau antum tidak punya pengalaman itu, antum tidak paham apa yang sedang saya sampaikan. Semakin kuat rasa memiliki, semakin kuat rasa pengen punya, semakin Allah uji dengan Allah ambil dan cabut. Saat itu kita temenung. Kok gini? Hah? Kok gitu sih? Kenapa tidak sesuai harapan saya? Di situ dilatih lagi kita. Ini dunia siapa yang ngatur? Dia atau kita? Ini dunia dia yang mau. Hidup ini bolak-balik sini ya terus. Bolak-balik. Nah, makanya saya hari ini pakai kaos dari Munzalan Store. Katanya disuruh endorse. Nggak endorse sih, promosi lah terang-terangan. Pesan sponsor dari Munzalan Store. Store dulu baru dapat kaos maksudnya. Itu namanya Munzalan Store. Store dulu baru dapat. Apa ini? TMBA. Apa TMBA? Terlalu mudah bagi Allah. Terlalu mudah bagi Allah ini untuk mendatangkan atau menghilangkan? Dua-duanya dong. Teman-teman meninggalkan antum, apakah bisa Allah mendatangkan teman-teman baru? Nih, jawabannya terlalu mudah bagi Allah. Apakah bisa Allah menyembuhkan penyakit yang sedang dirasakan? Apakah bisa Allah datangkan sumber-sumber rezeki baru tanpa harus bermaksud kepada Allah? Nah, ini baju kaos kita hari ini dari Munzalan Store. Dapat belum admin ini? Banyak orderan hari ini insyaallah nih. Terlalu mudah bagi Allah. Oh, saya ditipu Ustaz. Oke. Harta saya hilang Ustaz. Baik. Teman-teman saya ninggalkan saya. Yakin dah abang kakak dengan husnuzon dan penuh keimanan, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Yakin dah? Tergantung abang kakak lah. Mana saya bisa maksa. Terlalu mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan semuanya. Ustaz, saya punya adik kena narkoba Ustaz, saya pengen dia sembuh Ustaz. Terlalu mudah bagi Allah. Bagaimana imanmu, prasangka baikmu? Lakukan amal soleh yang kau lakukan, lalu kau niatkan, ya Allah, amal soleh aku ini ya Allah untuk adikku ya Allah yang sedang kena narkoba. Aku pengen dia sembuh ya Allah, tolong sembuhkan dia dengan cara-caramu. Terlalu mudah bagimu ya Allah. Jadikan itu sebagai doa. Itu dong closing statementnya tuh loh. Closing statementnya tuh harus iman. Cemana? Ustaz, kita nama gak coba-coba Ustaz ya. Mana tahu dikabulkan Allah. Pala dia. Cemana kau berdoa kayak gitu? Mana Allah nak kasih? Ya namanya juga coba-coba Tat ya kan gitu. Kalau versi anak Kajarta ya kan. Yuk, apa? Boy fruit gua. Kita berdoa. Boy fruit. Tahu gak boy fruit?
Tak tahu dia tuh? Apa boyfriend? Anak buah. Tenang aja Tat, boyfriend gua banyak di sini. Boyfriend gua, anak buah maksudnya. Apa boyfriend masuk. Oke, mantap ya, bagus. Boyfriend gua itu saya dapat ilmunya dari gurunda saya yang di belakang. Dia yang bertapuk-tapuk, saya bilang saya nampak pakai sniper sini Pak. Gitu. Tadinya gurunda tuh mau bertapuk di balik hijab itu tuh. Cuma enggak boleh. Ntar lagi tiarap deh. Boyfriend. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau berdoa tuh kan harus satu dari hati. Yang kedua paham. Tengok imam kita tadi tuh. Wah, rasa ada tentara Israel depan sini saya. Saya kira tentara Israel, rupa kamera deh ini depan. Oh, pantas lah khusyuk kawan. Tapi rasa nak perang rasa kita tadi tuh. Ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini YouTube banyak iklan pagi ini ya. Tentang saya ngiklankan dalam store dia ngiklankan juga. Untung tak ada pinjaman online diiklankan. Jadi melahirkan atau meyakini dalam hati bahwasanya terlalu mudah bagi Allah untuk mengambil, tapi terlalu mudah juga Allah untuk mendatangkan. Jangan takut gitu loh. Ini kan Ustaz ngomong kata dia. Kau tak tahu rasanya. Saya ngomong terlalu mudah bagi Allah ini dari 2012. Saat saya tak punya minum, tak punya makanan, jangankan belanja di mall, pergi ke mall tak berani. Saya selalu bilang tunggu nanti waktunya. Sampai waktunya aku akan ada lagi muncul ke permukaan. Insya Allah aku sangat yakin terlalu mudah bagi Allah naikkan. Bayangkan orang pergi umroh, saya ke Supadio, nggak kenal siapa-siapa, hanya bantu nyusunkan kopernya aja. Kita udah pernah coba belum? Takut kan? Kalau saya santai ya. Jadi ngapain saya ke bandara? Nyusunkan koper jamaah umroh. Saya nggak kenal siapa yang berangkat tuh, tak tahu. Bang Skufan tuh saksi tuh. Abang nih yang dulu dorong-dorong troli kan kata dia. Saya kayak pernah lihat lah, abang sering negur kan, permisi bang, waktu zaman masih bandara lama masa tuh. Mas Agung masih di luar angkasa tuh. Jadi saya dorong koper tuh, bantu nyusunkan koper besar berapa, koper kecil berapa, ini berapa, bantu nyatatkan ngasih ke tour leadernya. Mereka tak kenal saya pun tak kenal mereka. Hanya pengen berdoa, ya Allah aku ini dah rindu pengen ke Baitullah. Kan 2008 terakhir saya umroh tuh. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Nah, dapatlah peluang waktu itu. Saya masih ingat nama travelnya, Rumah Manasik, Rumi. Saya rekomendasikan Kak Nia Nahel, Kak Nia yang di Seruni itu. Ternyata dia bawa keluarganya 18 orang. Yang punya travel bilang begini, siapa nih yang rekomendasikan sebanyak ini? Ada namanya Ustaz Lukman. Dia bisa bawa jamaah umroh enggak? Tok ya langsung sambar, mana Tok ya tak bisa ditanya kan? Langsung. Ini Ustadz Gontor S2 Malaysia, begini ceritalah Tok ya. Udah dia ojak berangkat. Ngapa pula Bu? Yang tour leadernya itu enggak bisa berangkat. Nah, karena dia yang paling jauh bawa jamaah paling banyak, dia yang berangkat. Saya jam 5:30 sini di depan Tok ya tuh, di depan pintu situ tuh. Tok ya bilang, Tok Haji berangkat. Nyuruh pergi umroh. Tok ya tuh macam nyuruh pergi ke Sungai Jawi. Berangkatnya Tok Haji ya. Sebentar saya bilang, berangkat kemana Tok ya? Berangkat umroh waktu itu. Ini ada Rumi, Rumah Manasik Indonesia. Tok Haji berangkat. Masya Allah. Berapa jam sebelum berangkat tuh saya tuh masih tak percaya gitu. Packing enggak ya? Sampai paspornya saya terima, ditengok di situ ada tempelan visa. Oh, berangkat betul aku nih. Karena waktu 2004, 2005 saya haji. 2004-2005 tuh saya pas tawaf terakhir noleh Ka'bah. Ini udah pernah saya ceritakan, tapi mungkin beberapa ada baru dengar. Ini karena judulnya hari ini TMBA ya. Apa TMBA? Mudah. Admin Munzalan Store udah join belum nih? Udah banyak yang mau order nih ya. Tolong keranjang kuning tak ada, keranjang hijau lah. Jadi waktu saya noleh ke Ka'bah, kan tawaf terakhir kan kita putar kan, terakhir tawaf wada. Saya noleh ke Ka'bah, lalu saya bilang tunggu ya, pakai bahasa Pontianak.
Bayangkan anak SMA, tak punya duit, tak punya penghasilan, berangkat haji, berangkat umroh, diberangkatkan mama, ya kan? Saya bisa balik badan, lalu saya bilang, tunggu ya, nanti aku balik lagi. Apa kalimatnya? Kalau orang yang dengar, dibilang gila. Saya tidak menganggap itu gila. Bagi saya itu iman. Saya yakin saya bisa sampai lagi ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Tunggu ya, nanti aku balik lagi. Dah, 2004, 2005 kan? Lompat 2008, dapat hadiah umroh juga dengan cara-cara yang antik. Saya ngabdi khidmat di Poso. Teman-teman saya, Ustadz Sudar dan lain-lain tuh lagi karantina namanya. Saya rupanya tidak perlu karantina S1. Teman-teman saya kumpul dengan Kiai Syukri, saya di Poso. Balik-balik, papa angkat saya, Papa Uraya Santosa tuh bilang, Lukman, anak-anak papa ini mau berangkat umroh. Oh, alhamdulillah, baguslah. Tapi ada masalah. Kenapa pak? Mereka tak mau berangkat kecuali sama nak Lukman. Waktu itu umroh masih 15 juta. Tahun 2008. Ini papa transfer sekian puluh juta, selebihnya untuk Lukman jalan. Masya Allah, saya bilang, ini hadiah di Poso nih, makan ikan teri, kangkung campur rumput, minum air putih 5 gelas. Ngerasakan saya belajar masak tuh di Poso, saya belajar masak nasi, tapi tidak pakai rice cooker, masak nasi betul-betul masak di Ado gitu. Ngerasakan saya episode masak, macam mana ngeracik bumbu minyak bawang merah, bawang putih dan seterusnya. Oh gini caranya masak supaya hemat, karena kita tak dapat duit kan. Rupanya Allah kasih hadiah umroh. Nah begitu sampai 2008 saya bilang akan aku datang lagi 2008. Habis itu rindu kan, gimana cara saya ngerayu Allah supaya bisa sampai ke Baitullah, dan saya tahu saldo saya minta maaf. Saya bilang lagi sama Allah, ya Allah, tunggu ya, nanti aku balik lagi. 2008 kan, 2012 balik. Dengan izin Allah 2013 berangkat, 2014. Habis itu betul-betul hampir tiap tahun. Oh saya bilang Baitullah ini dekat. Sedekat apa? Sedekat prasangka baik kita sama Allah. Tolong catat besar-besar. Baitullah itu dekat. Sedekat apa? Sedekat prasangka baik kita sama Allah. Dekat, demi Allah dekat. Baitullah itu dekat, mudah bagi Allah. TMBA, terlalu mudah bagi Allah. Utang lunas, mudah enggak? Terlalu mudah bagi Allah. Saya kan ngalamin, udah kena marah-marah. Hari Sabtu gini lah dia, saya lagi ngisi SMK, tiba-tiba BBM saya berbunyi. Isinya tuh teguran keras. Apa yang sudah kita mulai harus kita selesaikan bang. Datanglah saya sama Om Pi. Begitu saya datang ke sana, marah, habis saya mau. Saya diam, ya bang, maaf bang, ya bang. Kamu punya utang. Saya punya utang kan, tidak bisa ngelawan lah. Selesai beliau ngomong, beliau bilang gini, bang, saya bilang, saya siap ganti uang abang, tapi kasih saya waktu 6 bulan, 1 tahun untuk membalikan uang 80-an juta itu. Tapi saya boleh jelaskan sesuatu bang, apa yang saya lakukan selama saya. Nah ada kisah yang mungkin jarang saya ceritakan, pernah tapi jarang sekali. Waktu saya dapat umroh gratis teman-teman, semua abang kakak, saya dipertemukan Allah dengan investor yang ngasih saya modal untuk buka bisnis warung kopi Toaji. Lagi mimpin, lagi habis tawaf menuju Sofa Marwah, Inna Sofa wal Marwata, lagi naik begitu tuh, lagi mimpin jamaah, posisi lagi punya utang ya, bayangkan ya, posisi lagi punya utang, lagi tak berduit kan, modal bawa jamaah aja, modal semangat. Tahu-tahu saya nengok, makin dekat. Ya Allah, sekeluarga besar orang-orang yang ikut investasi di warung kopi Toaji. Mau lari? Atau jamaah kita tidak usah sa'i ya, kita tidak usah sa'i. Mau tak mau lah datang nemuin, assalamualaikum bang, assalamualaikum nenek, maaf ya, bang Lukman nginap di mana? Nginap di hotel sini. Nah, dalam hati mereka kira-kira apalah? Ayo, antum bisa bayangkan posisi saya rasanya apa? Kau pergi umroh bisa bayar utang, ya Allah, mau disimpan di mana lah muka tuh? Di situ lah saya belajar, muka tak usah simpan di mana, simpan situ lah dia dah.
Langsung saya bilang, mohon maaf bang, saya diberangkatkan orang. Langsung bilang. Dah, saya kira penderitaan dah selesai dah kan? Dah, selesai. Karena jamaah ini semangat-semangat, saya ceritakan ini, ceritakan itu. Ustadz, sekali-kalilah kita pergi ke Hudaybiyah. Masjid Hudaybiyah. Ada kan? Mikot, walaupun ada khilaf ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tak boleh. Tapi ada Masjid Hudaybiyah itu, mikot di sana. Saya bilang, jauh tuh perjalanan 1,5 jam lebih. Padang pasir kiri kanan sampai di Masjid Hudaybiyah. Alhamdulillah, begitu saya turun dari bis, rombongan beliau turun juga. Ketemu lagi, Bang Lukman mau kemana? Ke sini bang, saya kira lepas daku. Kalau antum kan bisa menghindar dari yang punya ngasih utang kan, biar silaturahim tak putus, pinjam dulu 100 ya kan. Bisa menghindar kan? Saya tak bisa. Di mana? Di tanah haram, di Hudaybiyah, terdiam. Ya Allah, saya bilang jamaah ini sedang-sedang gak ngerjakan saya. Aku kira Hudaybiyah udah selamat dah aku nih. Nah kan kayak ciluk, kan gitu. Kau punya utang, mau lari kemana? 2 kali. Nanti kita ngobrol ya pas di Indonesia. Dah, bebar dah saya tuh. Sejuk kaki saya tuh. Sholat tuh dah kemana-mana dah pikiran saya. Apalah aku bayarkan, di mana lah aku bayar. Kan bilangnya gitu, nanti kita omongkan kalau sudah di Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, balik ke Indonesia itulah saya lagi ngisi SMK. Di sini, di masjid sini, lagi ngisi SMK hari Sabtu, ingat betul saya. Ditelepon, langsung di WA, di BBM waktu itu, suruh ketemuan. Om itu saksi kami pakai mobil 2 pintu, mobil sport. Datang ketemu beliau tuh pakai mobil 2 pintu Grand Max. Mobil 2 pintunya Grand Max. Jadi jangan kita lihat Luqmanul Hakim yang hari ini, dengarkan prosesnya. Sukses tuh suka proses, bukan suka protes. Apa sukses tuh? Ini miskin, ngeyel. Kan yang datang tuh malaikat nanti. Malaikat maut tapi. Kau udahlah miskin, janganlah banyak tingkah. Kau lagi sangsut, ya tahu diri lah. Tundukkan kepalamu, sujudkan jidatmu itu, tempelkan di sejadah, nangis, minta ampun, nyerah sama Allah, gitu loh. Nyerahnya sama manusia. Jadi sukses itu apa? Suka proses, bukan suka protes. Kenapa aku begini ya Allah? Kenapa? Oh kata Allah, nempah budak ini. Ngerti istilah nempah enggak? Itu istilah Melayu lama. What is the meaning of nempah ya? No. Nempah is. Penterjemah saya biasanya ada nih. Nempah is. Nempah kau nih ya. Tunggu kau ya, gitu lah, gitulah. Tunggu kau ya, bantai nanti gitu. Nempah. Awas kau ya, gitulah. Kenapa saya bilang ada jidat print, ada fingerprint, ada jidat print? Lapor sama Allah, ya Allah, ampun, ya Allah, tidak mampu. Bisa Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Bisa. Saya pernah ngomong sama salah satu kakak-kakak, saya bilang, kak janganlah gitu, kak adalah miskin baper. Saya bilang, Allah kiai ini sikit ya ngomongnya tapi sakit, kata dia. Tapi betul enggak? Iya kiai, kata dia. Miskin baper tuh kan, aduh, menyedihkan sekali. Jangan apa kakak. Kalaupun finansial kita belum banyak, iman kita harus banyak, prasangka baik kita harus banyak sama Allah. Itulah modal kita. Apa lagi? Akhlak kita harus baik, mulut kita harus mengucap yang baik-baik. TMBA ini sudah saya deklarasikan dari dulu, sejak lama. Waktu itu kan orang bilang begini kan, kajiannya itu kun fayakun, kun fayakun. Oke, kun fayakun. Tapi jangan lupa ada kalimat sebelumnya. Innama amruhu idza arada syai'an. Nah, idza arada syai'an inilah yang jadi pertanyaan kita ke dalam diri kita. Apa yang bisa saya lakukan untuk merayu Allah supaya dia
memproduksi atau menjadikan sesuatu itu terlalu mudah bagi Allah. Apa proposal saya sama engkau? Apa yang saya lakukan untuk engkau? Nah, saya lakukan yang saya mampu. Nyikat WC, ngelap kaca, nyusun sendal, mikol beras, bantu jamaah umroh, ngantar tamu ke bandara, ikut senang ketika ada orang umroh. Nah, Masya Allah, Ustaz lagi bahas umroh. Qadarullah saya sedang dapat orderan baju seragam umroh. Berdoa dengan wasilah menjadikan seragam umroh orang lain, semoga Allah panggil saya juga ke Baitullah. Ini iman namanya. Mantap. Bilang sambil jahit tuh, terlalu mudah bagi Allah, terlalu mudah bagi Allah. Tapi jangan sampai ya kaki kanan, baju kanan, lengan kiri ya, jadi terbalik-balik nanti. Resletingnya betul kan? Saya sering menceritakan episode-episode lama saya di SMK ini, karena saya tahu pasti ada di antara abang kakak yang juga sedang mengalami apa yang saya ceritakan. Betul nggak? Maka saya sering tepuk-tepuk pundaknya. Alhamdulillah. Untung apa Ustaz? Untung abang masih hidup. Sempat abang masuk kubur bang, lenyit abang bang. Nengok dosa-dosa yang abang kerjakan di daftar saya, nengoknya mual bang, saya bilang. Ini yang saya tahu bang, yang saya tak tahu. Tuh, ampuh kalimat TMBA. Pagi saldo 20.000, ngucap-ngucap TMBA jam 3, ada yang bayar utang 20 juta. Memang tiada duanya bahas iman. Wah, kalau ada duit baru dia bilang gitu. Coba kalau tak dibayar utangnya, apa dia bilang? Allah nih, Allah di mana? Kenapa aku begini guys? Bisa tidak dibikin syuting itu bang Jerry? Syuting kelakuan orang-orang kayak gitu bang Jerry. Nanti tidak usah lah pakai adegan apa dicabut nyawa gitu, nabrak pohon gitu ya langsung mati gitu. Bisa tidak bang? Dibikin adegannya gitu. Fa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Oh, Allah baik sama saya. Utang saya dibayar Allah. Cie. Baik tak Allah sama saya? Baik. Giliran punya masalah, Rabbi ahad. Curhat malah diulti. Kan namanya samara. Sama-sama kena marah. Jadi abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, terlalu mudah bagi Allah itu bukan hanya tagline, bukan hanya kaos, tapi untuk menunjukkan kepada kita masih ada iman di lubuk hati kita yang terdalam. Betul enggak? Masih ada iman tak di hati kita? Ya tidak usah pakai bibir dong ngomongnya. Antum buktikan nanti keluar dari sini. Ya Allah, terlalu mudah bagimu ya Allah untuk merubah istri saya. Terlalu mudah bagi Allah menyembuhkan sakit saya. Terlalu mudah bagi Allah membukakan pintu rezeki saya. Saya ini lagi dagang bingung ya Allah. Kemarin Kemarin jualan online, lagi kenceng-kencengnya, ditutup jualan online. Kau boleh tutup salurannya, tapi rezekinya tidak mungkin ditutup sama Allah. Itu iman namanya. Dulu gimana kak? Belum ada aplikasi itu, kan biasa ya kita. Tetap hidup kak. Ya Allah, mungkin kau membukakan pintu-pintu rezeki baru. Husnuzon, prasangka baik. Ini mahal. Latihannya kapan? Sampai mati itu latihan. Gimana Yaman biar hati bersih dan selalu prasangka baik sama Allah? Gimana caranya? Ingat-ingat nikmat yang Allah berikan. Datang ke kuburan. Coba ingat-ingat nikmat yang pernah Allah beri ke kita. Banyak tak? Apakah kita tuh selamat dari masalah itu cuma satu kali? Atau sudah berkali-kali Allah selamatkan kita? Tanya sama Bang Moyon, Bang, cuman rasanya kena balon gas bang? Sejuk-sejuk sedikit. Kalau waktu itu lewat bang, hah? Ngapalah Bang Moyon waktu itu? Allah takdirkan selamat untuk jadi cerita.
Maka kalau orang tanya, ngapa tangan abang tuh, bilang habis ngapus tato gitu. Apa tulisan abang? Jagal. Kalau dipanjangkan, jagalah kebersihan gitu. Tatonya Bang Boy. Jadi tatonya apa? Jagal. Ngeri kan? Mukanya kopiah merah gitu kan? Macam preman Betawi itu Bang. Ya kan? Tulisannya tatonya jagal. Lalu pas dibuka semuanya, jagalah kebersihan. Yuk jawab pertanyaan saya. Apakah Allah menolong kita hanya sekali? Berkali-kali Allah sudah menolong kita, menyelamatkan hidup kita, menutup aib kita, membuka semua pintu-pintu kebaikan, rezeki, amal soleh, dan seterusnya. Bukankah itu juga rahmat dari Allah? Jangan fokus sama satu masalah dong. Jangan gara-gara satu helai daun tertutup dunia ini. Gimana caranya gara-gara sehelai daun tertutup dunia? Gampang, ambil daun sebiji, letakkan di mata, tertutup semua dunia ini. Jangan sampai hanya karena satu masalah hilang semua nikmat Allah. Jangan sampai hanya karena satu masalah hilang semua nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pergi ke kuburan, baring di samping batu nisan, Bang, coba Bang. Maghrib, habis maghrib tuh datang ke kuburan. Cari yang gelap, jangan yang terang. Assalamualaikum lo, assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, pastikan tak ada yang jawab. Waalaikumsalam kata dia. Kita nanya, saya jawab serius, kita tak kerjakan. Saya kalau ke kuburan tuh duduk, saya merenung, nengok saya. Mana yang profesor, doktor, mana yang dulu pejabat ini, pejabat itu, tengok kuburannya miring, ada yang kena pecah lah. Macam-macam. Saya bilang ya Allah, di atas tanah ya udah seram, gimana di dalam tanah? Di atas tanah aja sudah gelap. Anu tengok kuburan tuh gelap dah? Ada jedak-jeduk dah? Tak ada dah, sepi. Tak paham tuh apa tuh jedak-jeduk Bang? Ngapa lagi tuh Bang? Udah. Nantilah saya jelaskan. Jelaskan FYP dia tak main TikTok. Begitu sepinya di atas tanah, begitu seramnya kuburan itu, begitu mengerikannya dia ketika kita ada di dekat-dekat situ. Assalamualaikum ya ahli kubur. Minimal itulah kita ucapkan. Kita tahu aku pun nanti segera nyusul. Ya Allah, segini gelapnya di atas tanah, mudah-mudahan di kuburan aku terang. Nah mumpung aku masih hidup nih ya Allah, kasih aku kesempatan untuk bikin amal soleh. Kasih aku kesempatan untuk bikin kebaikan yang bisa terus mengalir walaupun usia aku nanti sudah berakhir. Itu kan motivasi kita berbuat. Itu kan motivasi kita bergerak. Itu kan motivasi kita melakukan kebaikan. Saya udah pernah tunjukkan sama antum kan. Ini slide. Nah ini, entah berapa kali sudah saya nyampaikan materi ini. Apa kalimatnya? Banyak orang berpikir bagaimana mencari hidup yang baik, tapi mereka lupa bagaimana mencari. Iya. Kau mau ngapa lah? Yang saya ceritakan, mau pakai barang mahal, jas harga juta-juta, ya kan? Jas harga 80.000 dengan jas 80 juta atau belasan juta tak dipakai juga. Nanti tinggal kain kafan putih itu yang bawa kita. Sisalah baju-baju itu disedekahkan atau mungkin dikasihkan ke orang, atau mungkin dijual, atau mungkin dipakai sama orang lain.
Tidak ada kita pakai barang-barang mahal. Maka saya bilang mumpung masih di dunia, pakailah barang-barang itu untuk membesarkan agama Allah. Mukena, sarung, kain, baju, celana, jas, tas, jam tangan, pakai gitu untuk sujud sama Allah. Barang-barang yang bagus-bagus tuh pakai untuk menyembah Allah. Ini ya gitu nanti mana gitu lah. Masalahnya tidak ada bocoran tanggal berapa, jam berapa, di mana. Ada tidak bocoran? Punya orang dalam tak? Hah? Udah dapat info gak bang? Abang udah dapat gak infonya? Bila? Abang yang pakai baju ini kayaknya udah nih. Ada nggak? Pak Dekan kira-kira udah dapat bocoran soal belum? Kita semua tak dapat bocorannya. Bisa nanti siang, bisa sore ini. Inilah pemutus kenikmatan dunia. Ini yang bikin dunia itu jadi tak ada rasa, teman-teman. Orang tanya sama saya, Yaman, gimana caranya supaya kita tuh tak ada rasa gitu sama dunia? Saya bilang banyak-banyak ingat mati. Supaya kau semangat gitu untuk mengumpulkan bekal itu. Tak ada cara lain, berbuat baik, jadi orang baik. Kalau ada orang salah sama kita, maafkan dia. Kalau ada salah kita sama dia, kita yang minta maaf. Sederhana dulu. Buang hasad, buang dengki, buang benci, buang kesal, buang dongkol. Letakkan dunia ini di tangan, jangan di hati. Letakkan mobil itu di garasi, jangan di hati. Selesai kita beres, insya Allah. Masuk kuburan tinggal ini ya, apa lagi? Pemutus rasa nikmat atau pemutus kelezatan itu adalah mengingat kematian. Kalau antum punya duit, lalu tak beli barang, antum tak punya duit dan tak beli barang, itu wajar tak? Iyalah, apa nak dibeli? Duit tak ada. Tapi antum punya duitnya, ada duitnya, berlebih, tapi Allah takdirkan hati antum tak pengen gitu, sudah tak perlu, merasa sudah tak perlu lagi gitu. Saya udah ada. Bang, ngapa pula abang yang minta maaf bang? Kan dia yang salah bang. Oh, tak ada urusan aku. Apa salahnya aku minta maaf? Tinggal minta maaf aja. Saya minta maaf ya bang. Kan dia yang salah Ustaz. Harusnya dia lah yang minta maaf sama Ustaz. Tidak apa-apa lah. Tak ada berdosa gak apa, tak ada hilang gak buka aku, tak ada berkurang rekeningku. Maka dia bilang kadang-kadang sulit Ustaz untuk minta maaf. Itulah betina. Apa? Betina. Kalau jantan kan dikurbankan. Betul gak? Kalau betina jangankan dikurbankan, minta maaf ya tak mau dia. Saya ngomong sapi, Al-Baqarah. Ngapa kita ketawa-ketawa di belakang sana? Kita ngerasa betina ke? Iya, kan? Sore masih makan bareng, bahas-bahas nikah. Malamnya kecelakaan, meninggal di lokasi. Masya Allah. Tak tahu gitu. Maka saya kalau udah terbang-terbang nih, mau naik pesawat nih kan, dah Bismillahirrahmanirrahim. Haula wala quwata illa billah. Nanti Allah selesaikan masalah itu. Masuk ke zona selanjutnya, zona lapang, zona bebas hutang, zona sehat. Beda lagi ujiannya. Kita kira lagi tak berduit tuh susah sedekah. Justru yang saya lihat pengalaman saya, orang pelit tuh justru muncul saat sedang lapang. Abang punya duit 20.000. Oke? Kawan bilang, biar silaturahim tak putus, pinjam lo 100. Duit aku cuma 20, dalam bagi dua kita 10.000 boleh tak? Abang mau tak kasih 10.000 ke kawan? Kasih.
Berapa persen dia ngasih itu? 50% dari hartanya. Abang jadi pengusaha sukses, amin. Punya bisnis cabang di mana-mana, berhasil atas izin Allah, punya duit 1 miliar. Kawan datang, woi, ada 500 juta gak? Bilang apa bang? Aku nak pakai. Bisa. Baitul Mal datang. Ayo pak, keluarkan zakatnya pak, keluarkan ininya pak. Bilang apa? Wih, ini untuk modal loh, ini mau diputar dulu nih. Apa yang mau putar? Modal nih, ke kepalanya diputar. Betul enggak? Ayo, betul enggak? Tahu rasanya? Tanyalah sama yang pernah mutar-mutarkan tuh. Habis. Padahal sama-sama 50%. Maka salah satu kekhawatiran saya hari ini adalah saat Allah takdirkan saya selamat dari episode-episode yang lama, Allah kasih saya waktu yang luang, Allah kasih saya rezeki yang lapang. Apakah saya masih punya rasa yang sama terhadap Allah, atau justru hilang rasa itu? Gimana kualitas sujud saya? Kan cuma saya sama Allah yang tahu. Gimana kualitas syukur saya? Kalimat alhamdulillahirabbil alamin, itu cemana kualitasnya? Saat dulu saya belum punya jodoh, lalu minta jodoh, sekarang jodohnya sudah depan mata tiap hari sama saya. Bagaimana saya mentreatment jodoh itu? Dulu kau nangis-nangis, ngemis-ngemis minta jodoh, kiai, ustaz doakanlah dapat jodoh. Dapat jodoh suaminya dibenam-benam kan. Perempuan-perempuan tak tahu diri itu gitulah deh. Sama gak kita laki-laki tak tahu diri gak? Dah kena kan dua-duanya? Puas kita, puas. Mana anak? Ya kan? Punya anak, disayang-sayang anaknya, doakan dia baik-baik. Ajak anak tuh ke tempat yang baik, kasih dia rezeki yang halal. Biarlah ayahnya berpeluh, berkeringat, ya kan, basah-basah, tapi halal. Tangan berkapal-kapal gitu. Keras dah posisi tangan, megang cangkul. Nih, anak baru. Ustadz fokus ke jamaah, jangan ke HP. Iya, bagus. Saya suka komen kayak gini nih. Saya doakan abang sehat, panjang umur, murah rezeki, dimuliakan Allah. Nanti saya fokus ke sini, nengok satu-satu. Ustadz, kami kan juga nonton. Ustadz nggak pernah lihat kami ya? Habis. Jadi abang kakak yang dirahmati Allah, nasihat ini untuk siapa yang mau dengar. Nasihat ini untuk yang mau dengar. Jadi bagaimana memutus rasa sama dunia ini supaya kita tidak dikuasai oleh dunia. Ingat-ingatlah kematian. Ini bikin saya juga merenung panjang. Tinggal PR selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kematian itu. Tinggal 3 yang laku: sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat darinya, anak soleh yang mendoakan. Inilah bekal mati kita. Inilah yang harus menjadi visi hidup kita. Ini yang harus menjadi bekal kita. Berkali-kali kita tanya sama diri kita, mana yang sedang aku kerjakan sekarang? Kalau saya boleh nyampaikan ke Anda, kalaulah urusan itu ada hubungannya dan sangkut pautnya sama 3 ini, berkincah kita ngerjakan. Saya mau terbang ke Aceh, ke Medan. Saya tanya sama diri saya, ada enggak ini urusannya sama sedekah jariyah aku nanti? Ada. Ada enggak ini akan bisa jadi peluang aku untuk punya ilmu yang diambil manfaat darinya untuk aku tinggalkan nanti di Aceh dan di Medan? Ada.
Ada enggak kira-kira peluang aku punya anak soleh yang akan mendoakan ketika aku mati nanti? Ada. Checklist, berangkat. Itu cara berpikir saya. Ridho sama istri, rindu lah, baru berapa hari ketemu. Ridho sama anak, belum sempat jalan bawa mereka jalan, belum sempat nih bawa Fatih, belum sempat, belum ada pergi. Saya juga manusia biasa kayak antum juga gitu. Tapi karena ada tanggung jawab, dan saya bilang sama istri saya bilang sama Bunda, ayah ini bukan hanya dakwah untuk diri ayah pribadi. Ayah pengen bawa keluarga kita, istri, anak-anak kita semuanya masuk surga, ngadap Rasulullah nanti kita sekeluarga. Itu cita-cita saya sebagai kepala keluarga. Bukan cuma mau bikinkan rumah kita di dunia. Kecil benar bikinkan rumah di dunia, dan itu terlalu receh. Saya berharap Allah takdirkan kita punya rumah nanti di surga, saya bilang. Rumah seorang, tidak kontrak lagi. Biarlah dunia kita kontrak. Saya pengen bawa istri saya ke surganya Allah, keluarga saya, adik-beradik saya, orang-orang terdekat saya, orang-orang yang saya cintai, orang yang saya sayangi. Ayo kita masuk surga ramai-ramai. Kumpulkan bekal. Saya tidak bisa bela kita karena saya bukan orang dalam. Saya juga sedang tertatih-tatih untuk mengumpulkan bekal saya. Maka pergilah saya ke Aceh, pergilah saya ke Medan, pergi saya kemarin ke Kucing, pergi ke Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kaltim, Kutai Timur, Kaltim, Kalimantan Timur di Kutai Timur. Baru landing, berangkat lagi. Kemarin Jogja, ya kan? Alhamdulillah badan ini buatan Allah gitu. Allah yang kasih sehat dan saya sangat percaya. Bertetangga sampai surga Ustaz. Nah, Masya Allah tuh, tetangga yang jarang jumpa. Tapi insya Allah dekat dalam doa ya. Saya bilang sama anak-anak saya, nanti kita kumpul di surga, nah. Kumpul di surganya Allah. Jadikan ini obrolan keluarga gitu loh. Jadikan ini sebagai pembicaraan dengan suami istri. Apa kira-kira yang bisa bikin kita punya rumah nanti di surga istriku gitu. Ayah ini lagi menyiapkan rumah terbaik untuk kita nanti di surganya Allah. Kan kita kumpul lagi sekeluarga. Gitu obrolannya. Tapi bukan jadi pemalas. Saya nunjukkan sama antum dan nyontohkan sama antum kan. Dari subuh kemarin saya sampai jam berapa tuh? Baru balik ke rumah, 9 lewat. Hampir setengah 10-an. Udah hari ini mau berangkat ya kan. Satu harian kemarin full. Kan semuanya minta waktunya 5 menit. 5 menit Kiai. 5 menit Kiai. 5 menit Kiai. 5 menit Kiai. Alhamdulillah. Yang datang gantian-gantian. Saya yang didatangi, kan tidak ada pengganti. Maka saya bilang, ada tidak gantikan saya jadi pengasuh? Tidak, kata Amar. Oh, tidak. Amar mau gantikan Yaman. Mau gantikan Yaman ya. Enak kalau dia jadi pengasuh, modalnya pampers sama susu ya. Kalau antum mau keluar rumah, kalau antum mau kerja sesuatu, kalau antum mau melakukan sesuatu, tengok 3 checklist ini. Ada hubungan enggak sama sedekah jariyah? Ada hubungan enggak sama ilmu yuntafa'u bihi? Ada hubungan enggak sama anak soleh yang akan mendoakan? Anak soleh waladun, bukan anak kandung loh. Kalau anak kandung tuh ibnun atau bintun. Hadisnya bunyinya waladun. Jadi jangan sedih yang enggak punya anak, yang belum punya anak, jangan sedih. Masih ada peluang, kita tetap dapat doa kok. Ngajarlah. Makanya anak-anak ini kan manggil saya minta dipanggil sama mereka Ayah Man. Habibi, siapa gitu? Syafiq, Syauki. Tuh anaknya Abikem. Ngefans sekali sih sama bapaknya tuh. Pokoknya Abikem. Bersyukur kita yang hari ini Allah takdirkan punya anak, dan anaknya sedang diajak ke surganya Allah. Kakak-kakak yang belum punya jodoh, terlalu mudah bagi Allah datangkan jodoh. Apa? Percaya enggak?
Kan tadi saya bilang Baitullah itu dekat, sedekat prasangka baik kita sama Allah. Pertolongan Allah itu dekat, sedekat prasangka baik kita sama Allah. Ada enggak hubungannya nih tiga hal ini? Kalau ada, kinca, budal kata orang Jawa Timur tuh apa? Budal. Apa budal tuh? Berangkat, gaspol. Ini yang jadi pertanyaan saya setiap saya mau keluar rumah. Ini ada urusan enggak ya sama sedekah jariah? Ilmu yuntafa'u bihi ada enggak yang bisa aku tinggalkan? Oh ada, aku bisa tinggalkan suatu sana. Aku akan ngajar nanti, berbagi ilmu. Ada enggak anak-anak soleh yang akan doakan aku? Oh ada, oke jalan. Angkat bungkus, bismillah, tawakalna ala Allah. Husnuzon, prasangka baik, semoga Allah mudahkan, Allah ridhoi, Allah kasih jalan terbaik, Allah pertemukan dengan orang-orang baik, Allah kasih takdir terbaik. Gas. Simple. Niatnya dulu. Nah, mudah-mudahan abang kakak ada sesuatu yang bisa didapat hari ini. Saya tidak tahu apa materinya yang kena, saya pun tidak ngerti juga, tapi saya pengen ngomong ini aja. Tanya lagi ke dalam diri, apa yang bisa aku lakukan untuk orang lain? Aku bisa nolong aku bisa bantu siapa? Mental kaya itu, mental berlimpah itu, memberi, menolong, mensupport, ngasih, itu harus terus jadi pertanyaan tiap hari. Dan anggap ini adalah hari terakhir. Apa? Anggap hari ini adalah hari terakhir. Hari terakhir hari ini. Besok, lusa belum tentu. Kemarin udah lewat. Usikum wa ya nafsi bittaqullah. Usikum wa ya nafsi bittaqullah. Anggap hari ini adalah hari terakhir. Masya Allah. Dah, anggap hari ini adalah hari terakhir supaya kita terus berbuat yang terbaik. Orang lain dengan urusannya, kita dengan urusan kita. Dan apapun yang sedang jadi masalah abang kakak hari ini, terlalu mudah bagi Allah untuk menyelesaikan. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Semoga Allah takdirkan kita bisa terus istiqomah dalam kebaikan, menambah terus bekal-bekal kebaikan, menambah terus bekal-bekal kematian kita. Dan mudah-mudahan kita terus dibimbing Allah, dirahmati Allah, dijaga Allah, dilindungi Allah, untuk terus berbuat baik, terus melakukan kebaikan, terus berbuat baik, terus melakukan kebaikan. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, kita doakan saudara-saudara kita di seluruh dunia, muslimin muslimat, mukmin mukminat yang sedang terzolimi, yang sedang tertindas. Semoga mereka bisa beribadah dengan ibadah yang benar, mereka bisa beribadah dengan tenang, sebagaimana kita juga Allah takdirkan hadiah, bisa sholat, bisa berzakat, bisa berinfak, bisa beramal soleh dengan tenang. Semoga mereka dikasih Allah ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, amin, Allahumma amin. Doa kita selalu untuk Palestina. Setiap hari ada tak ada konflik abang kakak kalau mau nengok nih. Di Munzalan itu sudah ada Masjid Aqsa. Tiap hari kami tengok dari 2012. Jadi bukan hanya pada saat pada saat ada konflik saja kita doakan Palestina. Setiap hari kami masuk masjid yang ditengok Masjidil Aqsa. Ada 3 masjid di Masjid Munzalan ini. Ada Masjidil Aqsa, ada Masjidil Haram,
Ada Masjid Nabawi di sampingnya. Abang kakak main-main nanti ke Munzalan. Tengok, 3 masjid itu ada di sini. Tiap hari kita nengok Masjid Al-Aqsa. Tiap hari kita nengok Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa yang kita gambar, Masjid Al-Aqsa yang keseluruhannya. Barokna Allah, bukan cuma Dome of the Rock atau bukan Masjid Al-Qibli saja, tapi kita gambar semuanya. Jadi Masjid Munzalan mendoakan Masjid Al-Aqsa. Itu narasinya kan. Jadi nanti kalau ada yang tanya, Ustadz, bagaimana sikap Ustadz terhadap kejadian ini? Insya Allah semoga IG nggak bisa lihat. Oh, TikTok, nah TikTok mau lihat nih, TikTok tuh Masjid Al-Aqsa. Nampak tak? Nah, itu Masjid Al-Aqsa, sampingnya Masjidil Haram, di sini Masjid Nabawi. Main-main ke Munzalan. Insyaallah kita ketemu di lain kesempatan. Buat abang kakak yang ada di Medan dan di Aceh, insyaallah mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa ketemu ya. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berkah selalu abang kakak. Jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat 2 rakaat.